Hai, halo cuy, baik lagi bareng Mimin. Kali ini kita bakal ngebahas komik Pacific Rim Amara 2019. Komik ini menjelaskan sebelum peristiwa di film Pacific Rim Uprising cuy. Nah, sebelumnya juga Mimin tuh udah ngebahas komik Pacific Rim prequel resmi lainnya, yaitu Pacific Rim Aftermath. Kalian bisa cek videonya cuy. Oke cuy, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke pembahasannya cuy. Let's go cuy. Sebelum Amara Namani menjadi pilot Yeager yang kita kenal di film Pacific Rim Uprising, ada sebuah kisah nih yang jarang dibahas cuy. Kisah tentang bagaimana seorang gadis kecil kehilangan segalanya dalam hitungan detik. Dan bagaimana reruntuhan dunia yang dihancurkan kaiju justru membentuknya menjadi seorang yang keras, mandiri, dan tak kenal takut. Ini adalah kisah dari komik Pacific Rim Amara, sebuah prequel resmi yang pertama kali terbit sebagai webtoon pada tahun 2018 dan kemudian itu dikumpulkan menjadi buku cetak oleh Legendary Comics pada akhir tahun 2019. Kisah ini mengisi bagian yang hilang cuy dari latar belakang Amara sebelum ia menjadi salah satu tokoh paling penting di film Pacific Rim Uprising. Cerita dimulai jauh sebelum peristiwa di film. Amara Namani masih berusia 5 tahun, seorang anak kecil yang sedang menikmati hari biasa bersama keluarganya di dermaga Santa Monica. Ia tuh berfoto bersama ibu dan kakaknya. Sebuah momen keluarga yang sederhana dan hangat banget cuy. Namun kedamaian itu hancur dalam sekejap. Seekor kaiju bernama Insurrector muncul dari laut dan menyerang dermaga tersebut. Dermaga itu terbelah dua akibat serangan Insurrector dan Amara terpisah dari keluarganya oleh celah yang menganga di antara reruntuhan. Sang ayah itu berusaha membantu melompati celah itu, memohon agar Amara segera bergerak. Tapi Amara tuh ragu cuy, hanya sepersekian detik, namun cukup untuk mengubah segalanya cuy. Dalam kekacauan itu, keluarganya hilang. Dan Amara yang masih kecil itu dibiarkan sendirian. Ingat cuy, Amara masih berusia 5 tahun. Berjuang bertahan hidup di tengah kerumunan warga yang panik berlarian menyelamatkan diri. Momen itu menjadi luka yang akan terus menghantui Amara. Sebuah mimpi buruk yang kelak muncul kembali dalam bentuk tak terduga. Di tengah reruntuhan kota yang porak-poranda pasca serangan, Amara yang sebatang kara akhirnya ditemukan oleh seorang pria bernama Kai. Kai ini bukan pahlawan dalam artian klasik cuy. Dia tuh mantan CEO perusahaan teknologi yang kini banting setir menjadi seorang penemu yang merakit ulang mesin-mesin dari puing-puing Yeager, robot raksasa yang dulu bertugas melawan kaiju. Kai itu tinggal bersama Hana, mitra kerja sekaligus mantan karyawannya, seorang wanita yang selalu mengenakan jas laboratorium dan menjadi otak teknis di balik bengkel mereka. Bersama mereka tuh juga ada Twitch, seekor anjing robot yang secara instan akrab dengan Amara. Mungkin satu-satunya sosok yang membuat Amara merasa sedikit lebih tenang di hari-hari pertamanya yang penuh trauma. Kai sendirian digambarkan sebagai sosok yang dingin, kasar, dan enggan menunjukkan kelembutan. Dia tuh bukan tipe orang yang mudah mengungkapkan kasih sayang. Tapi di balik sikapnya yang keras itu, Kai tuh diam-diam cuy, mulai menganggap Amara sebagai anaknya sendiri. Bersama Hana, mereka tuh bertiga perlahan membentuk sebuah keluarga baru. Keluarga yang tidak terikat oleh darah, tapi terikat oleh kebutuhan untuk saling menjaga di dunia yang sudah hancur balau ini cuy. Untuk melindungi Amara dari ancaman kaiju yang masih mungkin datang kapan saja cuy. Kai dan Hana mulai mengumpulkan onderdil-onderdil Yeager bekas dengan tujuan merakit robot pilotable mereka sendiri. Waktu berlalu dan Amara tumbuh menjadi seorang gadis pra-remaja yang keras kepala dan penuh amarah terpendam. Ia belum sepenuhnya menerima kehilangan keluarganya. Trauma itu
masih hidup dalam mimpi-mimpinya. Dalam salah satu momen paling emosional dari cerita ini, Amarah bermimpi bahwa kedua orang tuanya kembali kepadanya. Namun mimpi indah itu berubah menjadi mimpi buruk cuy. Sosok orang tuanya perlahan bertransformasi menjadi kaiju di hadapannya. Ini tuh adalah metafora yang kuat tentang hari ketika dia tuh kehilangan keluarganya sendiri. Sebuah luka yang tidak pernah sembuh cuy, luka batin yang terus muncul kembali meski dia tuh berusaha melupakannya. Amarah terbangun sambil menangis sendirian dengan ketakutannya. Namun dari luka itu, Amarah menemukan pelarian dan gairah baru. Dunia balap mekanik. Di tengah reruntuhan kota, muncul budaya balapan menggunakan mesin-mesin rakitan dari puing-puing Jaeger. Sebuah olahraga jalanan yang liar dan berbahaya. Namun memberi Amarah rasa kendali yang telah lama hilang dari hidupnya. Amarah mulai terjun ke dunia mecha racing, bertemu dengan sesama pembalap muda seperti Liu, Lizzie, dan Ria. Ria Carty adalah pilot dari mesin bernama Headhunter, dikenal sebagai sosok yang memilih balapan sendirian tanpa navigator. Seorang penyendiri yang tidak percaya kerja sama tim, sebuah sifat yang nantinya justru diuji oleh keadaan. Di sisi lain, ada dua nama yang awalnya rival balapan biasa bagi Amarah, Yaozu dan Sokolov. Keduanya tampil sebagai pembalap ambisius yang haus akan status sebagai bintang besar dunia mecha racing. Namun, ambisi itu perlahan menyeret mereka ke jalan yang gelap cuy. Ketegangan tuh meningkat ketika sosok bernama Garza membajak salah satu balapan. Ada menggunakan mesin laba-laba, raksasa bernama Archhanut mengubah arena balapan menjadi ajang kekerasan. Di balik semua kekacauan ini, ada sosok yang lebih besar dan lebih berbahaya yang mulai bergerak dari balik bayang-bayang. Seorang tokoh yang dikenal sebagai Meg-Zar. Meg-Zar sudah pernah tampil di cerita Mimin sebelumnya, Pacific Rim Aftermath. Kalian bisa cek cuy. Meg-Zar adalah dalang di balik kekacauan yang mengguncang dunia balap mekanik, tempat Amarah mencari pelarian. Yaozu dan Sokolov yang tadinya hanya rival biasa, akhirnya bergabung dengan jaringan Meg-Zar demi mengejar ketenaran, mengubah rivalitasnya yang ramah itu menjadi ancaman nyata bagi keselamatan Amarah. Di tengah tekanan ini, hubungan Amarah dan Kai mencapai titik kritis setelah 5 tahun menjadi sosok ayah pengganti bagi Amarah. Kai dan Amarah terlibat pertengkaran hebat setelah Amarah mencuri turbo jumper, komponen penting untuk mesin balapannya. Dalam kemarahannya, Kai itu mengucapkan kalimat yang menyakitkan cuy. "Bukan anakku kalau berbuat begini," begitu kata Kai cuy. Kalimat itu menyentuh luka lama Amarah yang belum pernah benar-benar sembuh sejak kehilangan keluarga kandungnya. Ia balas berteriak bahwa Kai bukan ayahnya. Sebuah momen pahit antara dua orang yang sebenarnya saling mencintai cuy, tapi tak sanggup mengungkapkannya dengan cara yang benar. Ketika ancaman dari Meg-Zar dan kaki tangannya mencapai puncaknya, Amarah terjebak dalam situasi berbahaya. Ia mengancam nyawanya. Di saat-saat genting, para pembalap lain, Liu, Lizzie, dan Ria yang sebelumnya dikenal sebagai sosok penyendiri muncul di detik-detik terakhir untuk membantu Amarah melawan sosok anak buah Meg-Zar. Momen ini menjadi bukti bahwa ikatan yang Amarah bangun selama bertahun-tahun meski penuh konflik ternyata nyata dan berat. Namun kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Kai, sosok ayah pengganti yang selama ini bersikap keras namun diam-diam sangat menyayangi Amarah, gugur saat berusaha melindunginya dari bahaya. Sebelum kepergiannya, Amarah akhirnya mengakui apa yang selama ini ia tolak untuk diucapkan, bahwa Kai memang ayahnya, ayah yang ia pilih sendiri, bukan karena ikatan darah,
tapi karena kasih sayang yang telah dibuktikan bertahun-tahun lamanya. Pengakuan itu datang tepat sebelum Kai menghembuskan napas terakhirnya. Sebuah adegan emosional yang menjadi puncak dari keseluruhan cerita Pacific Rim Amara. Kisah Pacific Rim Amara bukan sekedar cerita aksi tentang robot raksasa yang segede gaban melawan monster laut. Ini adalah kisah tentang kehilangan, tentang keluarga yang dibangun dari reruntuhan, dan tentang seorang gadis kecil yang belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari melupakan rasa sakit, tapi dari memilih untuk tetap peduli meski dunia telah mengambil begitu banyak darinya. Kisah inilah yang membentuk Amara Namani yang kita kenal di film Pacific Rim Uprising cuy. Seorang gadis muda yang jenius itu tentang mekanik dengan bekas luka masa lalu yang dalam, namun tak pernah kehilangan keberaniannya untuk melawan. Oke cuy, itulah kisah Pacific Rim Amara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk video pembahasan Pacific Rim lainnya. See you, terima kasih cuy, dadah.